Tadi Ustadz mengatakan bahwa rezeki bisa datang sendiri. Nah, ini menarik Ustadz. Bagaimana kira-kira apa yang dimaksud dengan rezeki datang sendiri tanpa usaha? Apa yang harus kita lakukan biar rezeki datang sendiri? Dia diberikan rizki tanpa adanya usaha, didatangkan oleh Allah rizkinya tanpa harus berusaha. Tadi Ustadz mengatakan bahwa rezeki bisa datang sendiri. Nah, ini menarik Ustadz. Bagaimana kira-kira apa yang dimaksud dengan rezeki datang sendiri tanpa usaha? Apa yang harus kita lakukan biar rezeki datang sendiri, Ustadz? Ini bisa saya jelaskan melalui dua pandangan ya. Ya. Yang pertama pandangan kita sebagai orang awam. Rizki yang datang sendiri itu dulu pernah, ini contohnya ya, pernah Imam Syafi'i itu bersama gurunya Imam Malik. Nah, jadi Imam Malik ini dulu mengajar. Pas beliau mengajar membahas mengenai rizki. Apa kata Imam Malik? Oh, rizki itu tanpa harus dicari bisa datang sendiri. Itu kata Imam Malik. Karena muridnya ini Imam Syafi'i yang pintarnya Masya Allah. Saking pintarnya itu beliau sampai dikagumi sama guru beliau Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu tidak sependapat. Oh, masa rizki itu bisa ditunggu-tunggu datang? Itu kata Imam Syafi'i, saya tidak percaya. Rizki itu di mana-mana harus dituntut, harus dicari dulu baru bisa dapat. Itu kata Imam Syafi'i. Akhirnya dia mau membuktikan ini pendapatnya ini kepada gurunya. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini pergi keluar rumah, berjalan-jalan. Nah, di tengah jalan itu beliau melihat ada seorang yang sedang memanen anggur. Nah, kemudian Imam Syafi'i ini mendekati orang tersebut dan membantunya memanen anggur. Nah, jadi tatkala Imam Syafi'i ini sudah selesai membantu orang tersebut memanen anggur, lalu sang yang punya kebun ini kasih anggurnya itu kepada Imam Syafi'i sebagai bentuk upah ujrahnya. Dikasih anggur 1 bungkus Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i ini berpikir begini, oh ini buktinya saya benar sekarang. Saya benar. Nah, kalau saya tidak keluar, tidak membantu orang, saya tidak akan dapat rezeki berupa anggur ini. Akhirnya dia lari ke gurunya Imam Malik, yang dimana Imam Malik itu sedang duduk-duduk. Lalu Imam Syafi'i datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab sama gurunya. Ini saya buktikan bahwasanya kalau saya tidak keluar membantu orang, saya tidak dapat rezeki. Itu kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik itu hanya tersenyum. Lalu ini kata Imam Syafi'i, saya kasih ubi, ya, anggur ini pada engkau, katanya pada gurunya. Lalu Imam Malik itu sambil tersenyum mencicipi anggurnya. Ini juga bukti bahwasanya rezeki bisa datang sendiri. Ya, berarti Imam Malik itu tidak pernah usaha kan? Iya, saya tidak pernah membantu orang manen anggur, tapi engkau bawakan ke depan saya dan saya bisa mencicipinya. Lalu Imam Syafi'i itu juga Masya Allah. Begitulah cara-cara orang yang ahli. Terkait dengan rezeki yang datang sendiri Ustaz, kira-kira ada nggak Ustaz laku-laku yang bisa kita terapkan agar rezeki itu bisa datang sendiri begitu? Nah, itu yang masih belum saya selesai jelaskan tadi. Kalau yang tadi itu masalah pandangan kita sebagai orang awam. Oke, lanjut. Kalau yang kedua ini ada dari segi orang yang arif. Arif itu artinya orang yang ma'rifat pada Allah. Jadi orang yang arif itu, orang yang ma'rifat itu nanti akan diberikan 2 makom oleh Allah. 2 tahta istilahnya, 2 kedudukan. Nah, jadi orang yang arif ini nanti akan diberikan namanya satu, ada namanya makom tajrid, ada namanya makom asbab. Apa bedanya makom tajrid dan makom asbab? Makom tajrid ini adalah dia diberikan rizki tanpa adanya usaha, didatangkan oleh Allah rizkinya tanpa harus berusaha. Nah, jadi ketika seorang yang arif ini sedang diberikan makom tajrid oleh Allah, tidak boleh dia itu berusaha. Kenapa? Karena dia cukup menunggu. Begitu juga yang kedua ini makom asbab. Jadi dia itu harus mencari sebab baru dia dapat. Tidak boleh dia hanya sekedar menunggu, itu tidak boleh. Nah, makanya orang yang arif ini mereka itu harus mengerti ketika sedang berada di makom tajrid, gak usah mencari, akan didatangkan sendiri. Begitu pula sebaliknya, ketika sedang berada di makom asbab, harus mencari, tidak bisa menunggu-nunggu datang rizki, tidak bisa.
Sebentar Ustaz, sebentar. Ya. Tajrid itu apa dulu? Tajrid itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang artinya sendiri, bisa mendatangkan diri sendiri. Kalau asbab itu ada sebabnya. Nah, makanya dulu ada seorang ulama juga tidak percaya tentang adanya rizki itu. Bukan tidak percaya tentang adanya rizki, tapi maksud saya tidak percaya ketika orang itu sudah memiliki rizkinya akan nyampe kepada dia. Ya. Dia tidak percaya. Sehingga ulama ini jalan-jalan ke tengah hutan. Dan beliau itu melihat seekor ulat. Ya, di atas pohon ini. Nah, jadi ulama ini, ini saya tes sekarang katanya. Lalu ulatnya itu dia ambil, dia taruh di atas batu yang dimana batu itu berada di tengah sungai. Terus dia ngomong begini, kalau memang ulat ini masih ada rezekinya, terus bagaimana rezekinya akan datang? Dia ada di tengah batu yang dimana dikelilingi oleh air, tidak bisa nyebrang mencari makan dan lain sebagainya. Itu kata ulama ini. Kemudian dia duduk di pinggir sungai sambil melihat ulat tersebut. Kemudian sampai sore hari, tiba-tiba ada daun yang jatuh di dekat ulat tersebut, lalu itu yang dia makan. Lalu dia itu bertobat kepada Allah. Astagfirullah, ternyata saya sudah suzon kepada Allah. Jadi memang benar, Allah itu menjamin semua rezeki makhluknya selama dia masih hidup gitu. Iya, selama dia masih hidup. Dimanapun kita itu pasti akan datang kalau memang sudah rezeki kita. Dan sekeras apapun kita usaha, kalau memang belum datang, ya belum. Gitu. Tidak bisa. Iya. Itu yang harus kita pahami. Nah, makanya seseorang yang sudah menyadari hal tersebut, maka ketika dia berusaha tidak dapat apa-apa, dia tidak akan mengeluh. Karena memang belum waktunya. Kalau sudah waktunya pasti akan datang. Dan pasti juga mungkin ada hikmahnya, ya Allah belum mendatangkan, mungkin ya, mungkin ada alasan lain lah. Iya. Atau mungkin ada sesuatu yang akan terjadi mungkin kalau memang kita mendapatkan rezeki pada saat itu. Kemudian tadi ke masalah usaha, Ustaz. Nah, sekarang doa. Apa hubungannya doa dengan usaha dan takdir? Apa hubungan doa, usaha, dan takdir? Iya. Nah, jadi doa itu sebenarnya salah satu yang bisa merubah takdir itu doa. Ada yang bilang begini, kan Allah itu berfirman bahwasanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan kepada kalian. Nah, kalau kita tinjau dari segi ini, firman Allah, tidak mungkin Allah itu bohong. Tidak mungkin Allah itu berfirman aku akan kabulkan. Sedangkan doa itu terkadang bisa berlawanan dengan takdir. Takdir itu sesuatu yang sudah pasti. Doa itu juga tidak mungkin tidak dikabulkan. Nah, jadi di sini ada kontradiksinya kalau dipandang dari segi awam. Tapi sebenarnya tidak. Seseorang itu misalnya saya, takdir saya kan sudah disiapkan oleh Allah. Nah, kemudian saya berdoa, kan doa ini wajib dikabulkan oleh Allah kan. Nah, jadi tidak mungkin saya mendoakan sesuatu yang kalau sesuatu itu bukan takdir saya. Misal saya berdoa, ya Allah semoga saya ini misalnya jadi orang yang sukses. Nah, tidak mungkin saya terus-terusan berdoa jadi orang yang sukses kalau memang bukan takdirnya seperti itu. Nah, makanya doa itu terkait masalah takdir itu sangat berpengaruh. Dan ada juga di dalam hadis disebutkan takdir itu dapat merubah doa. Doa itu dapat merubah takdir. Nah, itu di dalam hadisnya. Nah, sehingga kita itu tetap dianjurkan. Malahan ada orang yang mengatakan, buat apa saya berdoa orang takdir saya sudah ditentukan. Seperti itu tidak boleh. Doa itu mencerminkan kita itu butuh kepada Allah. Mencerminkan kita itu lemah, dan merasa lemah itu adalah suatu ibadah. Selalu merasa lemah itu adalah ibadah. Jangan sampai kita itu bersifat ketuhanan. Artinya kita itu bisa merasa diri kita overpower. Iya, bisa melakukan apa aja ya. Iya, itu tidak boleh. Jadi terkait dengan tadi Ustaz bilang sukses. Nah, sukses yang sebenarnya itu seperti apa? Apakah yang banyak uangnya? Apakah yang jabatannya tinggi? Nah, seperti apa sukses itu, Ustaz? Sukses itu relatif ya. Iya, relatif. Jadi
menurut orang-orang suksesnya itu beda-beda. Saya bisa sukses kalau punya perusahaan, saya bisa sukses kalau punya penghasilan segini. Tapi kalau saya sukses itu berpegang pada ayat Al-Quran, Ya. yang dimana ayatnya mengatakan paman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itu ada di Talqin itu kan. Barang siapa yang dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sesungguhnya itulah yang sukses yang sesungguhnya. Barang siapa tadi bisa diulangi Ustaz? Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah, itulah yang namanya sukses. Oke, terakhir Ustaz. Saya pernah mendengar guru, ustaz ataupun orang-orang yang mengatakan bahwa rezeki bisa datang atau kita bisa dimudahkan untuk mendapatkan rezeki dengan cara memberi. Maksudnya memberi itu apakah maksudnya mungkin kita bersedekah atau memberi apa yang kita punya. Misalnya kalau kita punya materi, tapi permasalahannya gini, saya mengharapkan materi tapi saya tidak punya materi. Nah, mungkin saya bisa membagikan jasa, membagikan tenaga ataupun yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa kita memberi kemudian bisa mendatangkan rezeki, begitu Ustaz? Nah, jadi kalau kita memberi itu apakah kita akan mendapatkannya lagi? Nah, jadi sebenarnya itu mengandung makna yang dalam ya. Ketika kita memberi sedekah dan lain sebagainya, itu kita dapatkan lagi, itu artinya kita simpan untuk akhirat. Bukan kontan dibalas dengan dunia lagi, tidak. Nah, justru misalnya ada orang yang tidak bisa kan membawa hartanya itu mati. Sebenarnya harta itu bisa dibawa mati. Dengan cara apa? Dengan cara disedekahkan. Nah, dan nilai sedekahnya itu yang akan dia peroleh nanti di akhirat. Nah, jadi itu maksudnya itu. Jadi bukan kontan dibalas di dunia, tidak. Dan karena terkait masalah rezeki ini, terkadang orang itu menyempitkan rezeki Allah itu berupa materi saja. Iya. Tetapi rezeki Allah itu juga berupa ketenangan, kesehatan, kehidupan. Itu juga rezeki dari Allah yang jarang orang bisa syukuri. Makanya disebutkan bahwasanya wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur. Itu sangat sedikit sekali, karena kita hanya melihat rezeki itu dalam bentuk harta saja, tidak bisa memandang luas rezeki Allah itu seperti apa.